Sakit Pak. Nah, kita tulang panjang salah satu mungkin contohnya adalah femur. Femur kita bagi proksimal yang paling dekat dengan pusat tubuh adalah proksimal, medial maupun distal. Nah, ini kita bagi tiga, makanya ada yang kita misalkan ada fraktur pada daerah distal sepertiga. Itulah makna dari sepertiga adalah bagian dari ketiga bagian dari satu jenis tulang itu. Nah, sepertiga pala distal. Kalau di sini berarti medial, ini proksimal. Femur, apakah open nanti kita sebutkan. Kalau misalkan open ya berarti open fraktur. Sepertiga pala distal, dextra atau sinistra. Kalau misalkan dextra ya dextra. Nah, apa yang kita lihat? Kalau misalkan kita lihat ternyata ada open terbuka. Ya, kita sampaikan di catatan medis atau rekam medis itu open seperti itu. Nanti hasil looknya seperti apa? Kemarin kan udah tak tunjukkan ini ya. Contoh yang OA, gangguan mobilitas fisik. Nah, itu kan udah ada contohnya. Looknya yang kita sampaikan ada look seperti apa? Misalkan pasien lihat ada fraktur di distal, seperti kepala distal. Kemudian terbuka atau tertutup. Kemudian apakah ada pemendekan? Kalau pemendekan itu kan biasanya disebabkan adanya penarikan otot. Penarikan otot ini salah satunya misalkan ada fraktur, dia saling terjadi dislokasinya, artinya displace, bukan undisplaced tapi displace, artinya ada tumbukan, akhirnya kan terjadi suatu pemendekan pada tulang itu. Buka puasa kan. Nah, ada pemendekan tulang apa enggak? Kalau misalkan iya kita bandingkan yang normal. Jangan asal ini pendek. Nah, kita bandingkan yang normal. Artinya sebagai salah satu acuan adalah kondisi tulang non normal. Tapi kalau misalkan ternyata patah semua, itu bagaimana untuk membandingkannya? Enggak, maksudnya dalam arti ini kok ngerti nek terjadi shortening atau pemendekan. Kalau kedua-duanya dilihat dari struktur kondisinya tulang, itu harus kita lihat. Berarti kalau misalnya iya pasti dia akan terjadi pemendekan. Tetapi kalau misalnya ada yang normal, kita bandingkanlah antara kanan dan kiri, kanan dan kiri seperti itu. Betul ya? Ada pertanyaan kira-kira? Nah, kalau misalnya ada lagi kita lihat apakah ada perubahan bentuknya seperti apa yang lain selain dengan ini. Mungkin ada warnanya, oh ternyata bengkak toh. Nah, tetapi kita curiga apakah dia terjadi fraktur apa enggak. Kalau misalkan iya, nanti kita lanjutkan. Ya, kita curiga ada fraktur, kita lanjutkan dengan melakukan feel-nya. Yaitu kita lakukan perabaan itu tadi. Ya, feel yang kita lakukan itu palpasi. Apakah ada gravitas apa enggak, gravitas apa enggak gitu. Kalau misalkan ada gravitas berarti ada bunyi-bunyi yang mungkin salah satunya adalah retak-retak pada tulang yang terjadi, apakah dia komplit atau komunit pada fraktur tersebut gitu. Kemudian feel, terasakan apakah sakralnya ini kira-kira kondisinya hangat atau dingin. Itu juga harus kita cek karena akan mempengaruhi vaskularitasnya. Salah satu yang kita takutkan adalah sindrom compartment. Nah, dia close fraktur, ternyata bengkak, dia merintih kesakitan yang tidak bisa kita obati dengan menggunakan analgesik. Itu salah satu poin yang paling bisa kita ambil untuk mengetahui apakah dia sindrom compartment apa enggak. Karena kalau misalkan bengkak tok, itu belum tentu dia. Tetapi yang paling utama ciri khasnya adalah nyeri yang tidak tertahankan. Pada saat nanti teman-teman pada UKOM, soal itu sering muncul. Makanya kalau misalnya UKOM nanti nggak usah bingung, intinya adalah nyeri yang tidak tertahankan itu, meskipun diberikan analgesik. Kalau toleransinya rendah kan bisa. Gimana? Pengalaman nyerinya gitu Pak. Toleransi nyerinya rendah kan bisa. Mungkin sekitar kan toleransi kan. Ya berbeda-beda kan. Nah dari itu kan kita tahu objeknya dari situ. Kalau dia merasakan nyerinya itu di situ ternyata tidak hilang-hilang meskipun dikasih analgesik, gimana? Pasti kan kita melakukan pengkajian itu. Kecuali memang pasien dengan nggak sadar, kondisinya nggak sadar, itu beda lagi.
yang misalnya kecelakaan dia tidak sadar ada, meskipun sebenarnya adalah punya indikasi resiko ke arah situ compartment itu. Gitu. Jadi kita antisipasi selain bengkak otomatis arahnya ke situ. Kalau bengkak kan karena efek dari perubahan bentuk dia terjadi Bukan. Nah, kalau misalkan terjadi suatu udin karena apa mungkin trauma terus ada cairan atau masalah di daerah sekitar fraktur ini. Jadi ada tekanan atau desakan kompartemen di vaskuler terutama. Karena nyerinya itu apa? Ya vaskuler itu karena tertekan sama suatu jaringan sekitar yang memang mungkin efek dari rebesan cairan salah satunya. Tuh. Mungkin itu selain itu ada vaskuler, kita cek CRT-nya juga sama, itu harus kita cek. Kemudian kan biasanya ada PMS ya, pulsasi, motorik dan sensorik, tapi motoriknya nanti masuknya ke MOVE PMS. Nah, itu yang kita lakukan untuk pengecekan di feel. Kemudian ke MOVE-nya, MOVE ada gerak. Gerak yang kita lakukan adalah pemeriksaan kekuatan otot maupun ROM. Kalau pemeriksaan kekuatan otot kemarin sudah dibahas sedikit meskipun tidak lengkap. Nah, poin atau mungkin skor 1, skor 0, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Mungkin daerah femur dia nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kemudian kedua, kita lakukan pengecekan suruh angkat atau mungkin suruh gerakan. Ternyata dia tidak bisa menggerakkan, hanya kita lakukan pengecekan coba di salah. Salah. Waalaikumsalam. ya, nanti lihat ini ya videonya dia karena belum video. Langsung di Jangan di sini, jangan di sini. Mungkin aku raketo. Buri. Ya tidak apa. Yang penting datang dan pelajarilah ini seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana? Sindrom Oh, kekuatan Sampai diangkat. Diangkat. Nah, Diangkat. kita suruh ngangkat, ternyata dia nggak bisa ngangkat. Ini kita membedakan antara dia nggak bisa ngangkat atau kontraksi tok gitu. Nah itu harus kita bisa membedakan. Kita lakukan penekanan. Coba diangkat Pak, ternyata dia kontraksi. Berarti kondisinya memang agak kenyal di situ. Tidak, kenyalnya kita bandingkan di sini sama yang di sini. Kita membandingkan selalu yang normal. Jangan yang miliknya tetangga, misalkan milik sendiri. Oh ternyata kenyal, oh mau ini mau gitu mana ya? Kalau dua-duanya itu Pak, ada kelainan? Ya enggak, kan beda yang lain juga. Oh, maksudnya tidak harus membandingkan yang di femur. Kalau yang kita utamakan ada yang daerah ini, daerah sama-sama femurnya. Nah, kalau misalnya terjadi suatu kelainan ya, kita harus mencari yang benar-benar sekitar situ gitu loh. Karena kalau misalkan sama sini, pasti akan beda. Karena kita sering melatih kekuatan otot atau yang lain sehingga kekenyalan dari suatu otot itu berbeda. Nah, carilah yang sekitar situ, jangan yang jauh, beda lagi. Ini maksudnya ya Pak? Hah? Kan nak bandingkan Itu mana ya? Nah itu salah satunya. Kemudian yang kedua, yang nilai 2 adalah dia menggeser dia. Dan kekuatan otot nilai 0 tidak sama sekali. Kemudian 1 adalah kontraksi itu yang kita lihat. Yang kedua adalah yang hanya bisa menggerakkan, mungkin ke kanan atau ke kiri atau nyeret gitu. Itu termasuk 2. Kemudian yang ketiga dia mengangkat tetapi belum dikasih suatu beban, dia tidak bisa menahan gravitasi, jatuh lagi. Tetapi pasien dengan seperti ini berarti bagaimana caranya? Kalau misalkan frakturnya di sini, bukan di sini. Kalau sini kan memang dia gravitasinya ke arah sana, tapi kalau sini, Ini. diangkat, diluruskan. Angkat begini. Kan kita berikan tahanan. Iya. Nah, berarti bisa enggak dia ini Iya. air rendang itu bisa enggak? Iya. Nah, kalau misalkan nanti di kaki di telapak kan ada 4 poin atau 5 poin yang kita ukur. Satu adalah daerah proksimal ini, kemudian daerah sini, terus telapak kaki dan jari-jari misalnya. Oh. Jadi semuanya nanti ada 4 atau 5. Kalau jari-jari biasanya kita ukurnya cuma 1, ada yang 2 masalahnya.
Jadi teman-teman harus tahu itu, sehingga nanti tidak menyalahkan kok cuma 4 kok ada yang 5. Itu adalah bagian dari pengukuran kekuatan otot baik di proksimal maupun sampai ke arah distal. Gitu. Kemudian kalau 4 berarti kita kasih beban dikit udah jatuh gitu loh. Tetapi dia bisa menahan gravitasi, tapi beban dikit dan jatuh dia. Kalau 4 itu, kalau 5 berarti dia penuh kekuatan ototnya. Kemudian kalau misalkan di kondisi pada pasien dengan fraktur yang terpasang gip berarti otomatis ini tidak bisa kita ukur karena pasti bias. Karena mana yang kekuatan otot misalkan 1, nggak bisa kita melakukan penekanan. Berarti nanti kita kasih nilai NT itu tadi yang kemarin saya sampaikan, non testing. Itu. Oke. Kemudian ada pertanyaan sebelumnya sebelum kita lanjut? Kok bisik-bisik? Tidak apa-apa, sampaikan aja, siapa tahu. Belum Pak, belum. Iya, siapa tahu. Iya, belum. Siapa tahu ada referensi atau mungkin sumber dari teman-teman yang menemukan hal lain untuk menentukan kekuatan ototnya. Gitu. Karena yang saya ketahui tidak hanya 1-2 orang yang sudah kerja, kebanyakan menggunakan kekuatan otot dengan garis batu, kemudian 5 atau 1 digit itu banyak itu. Nah itu yang salah, karena kalau misalkan Bu Yuni menyampaikan itu berarti ini semuanya dianggap 5, tetapi tidak boleh, tetap kita tidak boleh. Saya menyampaikan begitu, tetapi tetap tidak boleh kita menyampaikan seperti itu, karena itu akan menjadikan hasil yang bias. Itu tetap poinnya 5, karena ada nilai yang namanya NT, nggak bisa kita ukur. Kalau 5 semua, kalau 0 1 tok gitu, berarti semuanya 0, enggak. Tetap kita atasnamakan satu item penilaian mungkin daerah femur yang paling proksimal, ya udah kita ukur di daerah situ. Gitu. Jadi kalau misalkan sini, kita usahakan yang paling jauh dulu, ya. Karena nanti kalau misalkan permasalahan sini kan otomatis sambil mengarah ke sini nanti akan terlihat semua, gitu untuk pengukuran ujung atau mungkin daerah distal kita ukur terlebih dahulu sebelum ke arah proksimal. Meskipun sebenarnya udah bibit dewes pasti NT ini kan gitu. Tapi yang kita lihat adalah bagian yang distal dulu. Gitu. Kemudian yang room, kalau room terus sama. Seseorang itu pada saat kita melakukan rentang gerak sendi, range of motion, kita harus mengukur dulu sebelum kita melakukan suatu gerakan, karena kadang orang yang mengalami masalah pada daerah sendi itu ada batas toleransi nyerinya. Sehingga kita harus mengetahui itu, jangan asal kita paksa. Terutama pada pasien dengan mungkin salah satunya adalah osteoporosis atau kroposnya tulang itu terjadi. Atau yang kita kadang temui adalah osteomalacia atau sejenis itu. Dia terjadi suatu pengeroposan tulang karena osteoplasnya lebih tinggi dibandingkan osteoblastnya. Gitu. Nah, pada saat kita mengukur ROM-nya dengan menggunakan goniometer ini, misalkan seperti ini, cara mengukur 1, saya pengen tahu teman-teman mungkin ada yang ingin mengukur terlebih dahulu sebelum saya sampaikan. Ini berarti berapa? 90. Kalau kayak ini? 90 pasti. Kalau misalkan sudut fleksinya segini, segini? 180. Kalau sini? 45. Enggak lah. 120. 180 atau 0 ini. Oh iya. Karena fleksinya adalah yang sini, yang kita ukur adalah dari sini ke sini. Karena bentuk fleksi kan bukan dari sini, karena semakin ada nanti. Jadi yang kita ukur sebenarnya adalah yang dari sini, misalkan pasiennya dari sini. Nah, seperti ini kan. Berapa sih? Misalkan nekuknya sini. Berarti kita lihatnya dari mana? Dari sini ke sini. Tahu enggak? Nah, ini berapa? 40 dia. Kalau segini kan 45 kan? Separuh 90. Nah, jangan langsung sininya. Sini beda lagi nanti. Lebih dari sudut fleksi saya. Bagus. 100 berarti berapa kalau 90? Mungkin 120. Cukup bagus pemikiran kita karena dia bisa melipat dengan maksimal kan. Padahal yang kita ukur adalah yang sini. Karena dia kemampuan untuk melipat sendinya
Itu yang kita ukur kemampuan yang ini. Sini, nah jadi kalau misalnya kita ukur Itu gini, ganungnya ya. tetapi nggak usah sampai gitu. Ya udah sini. Nanti yang kita lihat adalah yang ini, bagian luar. Bandingkan gimana? Ini kan 70 kalau sini. Kalau sini 90. Pokoknya yang sendi ya sini ya. Pokoknya letakkan sendi. Nah sini, misalkan gerakannya sini, ya udah berarti kakinya arahnya sini. Hitungannya ada 30 derajat. Gitu. Udah ya bisa ya. Itu batas toleransi. Pada saat kita mengajak pasien untuk baik itu from aktif, pasif maupun aktif asistif, tahu nggak bedanya? Kan teman-teman yang diketahui mungkin arahnya adalah aktif maupun pasif kan? Ya. Kalau aktif asistif dengan bantuan terapis. Kalau aktif benar-benar dilakukan sendiri tanpa ada cawe-cawe perawatnya gitu. Tidak ada bantuan dari perawatnya. Kalau pasif benar-benar dia tidak bisa melakukan, harus langsung dilakukan oleh perawatnya itu gitu. Tapi kalau misalkan dia bisa, ya udah kita lakukan bantuan, nah berarti aktif asistif. Asisten intinya seperti itu. Aktif tetapi tidak asistensi nih, takutnya nanti malah fraktur gitu. Itu yang harus kita lakukan. Itu untuk pemeriksaan fisik muskuloskeletal, khususnya ada di MUP, teman-teman. Jadi jangan salah lagi untuk melakukan pemeriksaan fisik tersebut. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Serius? Karena tadi materinya nggak terlalu panjang, asal teman-teman bisa mengikuti, insya Allah beres. Baik, itu nanti di sini. Iya caranya nih. Nah, kalau misalkan kekuatan otot tadi kan saya sampaikan, kita berikan tekanan untuk misalkan nggak bisa, nah itu tadi suruh dendam pokoknya. Kalau misalkan daerah kaki, nah giniin tetap dorong tahan, itu yang kita lakukan untuk di pemeriksaan kekuatan otot. Baik itu di jari-jari sama. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Nah, kalau misalkan cukup, berarti tetap. Yang di tangan Pak belum. Yang ini sama? Ya, Sama, ukurannya. semua. Berarti dari sini, maksudnya Dari sini, dari ujung. tangannya kan sekalian Pak. Masuk ke tadi kan kaki. Ini yang ditanyakan apa? Ya tadi kan ukurannya sama, kayak musnya bagian mana? Cara yang mengukur kekuatan Salah satunya ini Iya. kekuatan otot. Ya sama, kekuatan ototnya juga. Ya enggak apa-apa, biar jelas. Nah, kalau misalkan tanya, ini sama. Kita lakukan sama kekuatan ototnya. Kayak tadi, suruh gerakan kan dia posisi tidur. Tidak bisa ngangkat tetapi diseret kayak gitu. Itu pasti 2. Untuk semuanya ini juga sama. Waktu kita lakukan dorongan, coba dorong. Bisa benar. Ditahan. Kalau misalkan kita, ya tarik sama. Kalau misalkan kekuatannya bagus, berarti 5 nanti. Kalau misalkan dia bisa lari ya, tarik tetap bisa lari, berarti 5. Tapi kalau misalkan saya kayak gini, tapi nggak kuat lama, berarti 4. Tapi kalau misalkan dia bisa ngangkat, tapi waktu kita giniin, belum sampai kita giniin dia udah jatuh, kondisinya harus ini loh, gravitasi kalau untuk yang 2, 3, 4 itu harus gravitasi. Kalau misalkan 3 kan tadi dia nggak bisa gravitasi. Nah itu kita boleh tahan sama tadi. Tuh. Terus Masih bingung ya? untuk ngukur ininya Pak. Room, nggak bisa kekuatan. Kalau terkait dengan room, ini misalkan dia melakukan kan ada ini apa namanya? Aduksi apa abduksi? Aduksi. Nah itu kita ukur, ini adalah garisnya. Terus kita lihat sampai sejauh mana sih aduksinya, itu nyampe nyilang gini. Tetapi yang dilihat harusnya teman-teman harus pegang ini. Kayak sisi-sisi. Harus bawa semuanya. Kalau misalkan itu lebih jelas, nah ini ada yang namanya fleksi ekstensi, pakai ini juga bisa. Fleksi ekstensi.
mohon maaf. Misalkan kan seperti ini. Oh my god. Diaduksikan. Kalau abduksi kan gini, kalau abduksi kan masuk. Nah, intinya adalah pasien, mohon maaf ya, ini kan garis lurus. Kita harus patokannya garis lurus dulu. Kayak misalkan tadi fleksinya kan mentok gini ya. Kalau misalkan dikasih itu kan maksimal berapa? Kamu maksimal. Oh, jangan ditek, libat, lurus aja. Maksimalmu berapa? Nyampe kerasa nyeri itu loh. Oh. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini kan lurus. Mbak El. Ini lurus. Terus ini gerak di sini. Berarti berapa ini? Luar. Masih itu 40. Yang di baju yang mana? Yang Luar. ini yang mana? Yang ininya. Yang ini atau Luar ini. Oh, yang ini. Mm-mm. Oh, yang pas ini garis ini, Mbak. Iya, di sini tadi. Berarti dari garis ini ke sini. Kata Pak San. Nah, Aku jadi bingung Pak San. nah, kalau misalkan untuk yang apa namanya abduksi, kita pakainya yang dalam. Ini yang dalam. Karena harusnya pakainya kan ini fleksi, ekstensi ada sendiri. Nah, kalau misalkan seperti ini, yang kan dia ini sama ini. Tak usah dulu awakmu, kamu sebagai probandus masalahnya. Gini, enggak kalau kesentuh. Kan gini, seret. Yang dipakai adalah yang ini, tetapi yang hitam ya, luar. Paham enggak? Ini berapa? Berarti yang dalam sini tuh Pak nilainya? Iya, karena dia kalau misalnya gini kan otomatis makin jauh, berarti banyak. Kalau dia ke dalam otomatis. Kalau misalnya maksimal sana, coba lentangkan. Gini. Oh my god. Mohon maaf, yang agak lurus lah. Kurang belakang Pak, kurang sampai belakang. Terus gerakin separuh. Nah, Itu posisi berarti Pak. berarti memang pakainya dalam. Ya, Pak. Iya dalam. Posisi tidur. Pakainya tetap Bisa dalam, aja Pak. kalau misalnya berdiri, tapi anggapan kita ada tidur. Pakainya yang ini. Yang dalam itu kalau yang itu. Kalau untuk yang di kaki di luar. Mana sih? 10 cm. Ini, Pak. Iya, Bapak pasti butuh. Berarti angkanya pakai yang hitam atau yang Berarti kan ini luar ya. Ya kan X berarti iya ya. Nah, intinya cari garis lurus dulu sebelum kita normalnya kan gini toh. Iya, sembuh. Kalau kayak kaki normal kan gini. Terus kalau misalnya dilipat, berarti ini si kaki dulu mana? Itu Pak. Probandus. Ini lagi. Ini lagi. Ini boleh yang dalam. Yang ini. Jadi Enggak, tetap yang bawah ini. oh yang bawah ini. Heeh. Ini. Mau bawah itu ya ngomongnya. Kaki memang pakainya yang luar. Yang merah. Kaki yang pakainya yang luar. Tapi yang Tangannya di atas. aku lagi orang Kalau mana pulang nih, Pak? Tapi masih itu tangan yang untuk abduksi tok loh. Kalau ini sama nanti, sama kayak kaki. Iya. Kayak kaki yang Berarti di patokannya itu bukan kaki atau tangan itu enggak. Tapi patokannya adalah sumbu ini sama yang daerah sini. Femur. Heeh. Berarti ngukurnya itu lihatnya itu angkanya yang dari Kalau misalkan di Oh. kaki, misalkan Yang kaki. dari kaki Ini apa? maksudnya biar rodok perut. Nah. satu persepsi gitu. Nah, kalau misalkan ini kan sumbunya ya, ya. lurusin dulu Mas. Lurus. Mantap. Oh, kepala Tendangan ini. Wajah yang enggak kepake enggak apa-apa weh. Nah, misalkan seperti ini. Kita lipat Mas. Segini. Set. Berarti yang kita pakai ini. dalam ya Pak ya. Ini bro. Oh, gitu Pak. Iya hitam. Oh, yang itu, yang itu. Berarti 30 cm. Nah, berarti kan wajar lah lipatnya 30 segini. Iya. Nah, kalau misalkan kebingungan, cari rasionalnya aja. Saya kadang juga agak-agak lupa. Akhirnya kalau misalkan tak buat langsung ke pasien itu baru keinget. Berarti bener tuh lihat. Nah, kalau misalkan di tangan, kalau makainya yang di luar nanti beda. Tetapi misalkan kan di tangan, di apa? Lipatan 50 ketiak misalkan.
Misalkan seperti ini kan lurusnya, kan otomatis lurusnya gitu. Waktu dilakukan pergerakan, dia ambilnya yang dalam, dalamnya sini, bukan yang di sini. Beda lagi, karena garis lurusnya adalah sini. Pak, yang geser nggak ininya, Pak? Iya. Yang digeser apa itu Pak? Iya, nanti ketemunya juga separuh. Nah, ini kan 40, kalau misalkan tangannya digeser sini. Sorry ya, video juga nggak kelihatan guys. Oh yang keluar ya Pak ya? Ini. Yang merah itu ya Pak? Nah, ini Nggak dalam, yang dalam. warna hitam tapi ini adalah sudut dalam masalahnya. Nah, ini kan ini itu harus sumbunya ini loh. Yang mohon maaf, ini kan nggak gerak. Iya. Yang digerakkan adalah yang ininya. Yang garisan. Nah, misalnya seperti ini. Tret. Nah, dari sini terus gerakin sini maksimal ini misalkan ya. Set, yang diambil itu yang ini. Berarti ini misalnya ini 40, Pak. Nah, Ya ini 40 lah. nah, kalau misalkan yang di sini beda lagi, dia di luar hampir sama dengan yang ini. Berarti- Yang kita pakai, lipatnya kemana? Mas? Atas. Ke atas, ya nggak mungkin. Yang dipakai itu di luar. Berarti ini yang Luar. 80. Luar tuh mana, Pak? Yang hitam tapi luar. Itu. Bukan yang di dalam kayak tadi kan di sini yang hitam tuh. Iya. Ini kan? Berarti yang angka hitam ini kan, Pak? Iya. Enggak hitam. Itu dalam ini luar. Iya. Sekarang maksudnya sudutnya sih. Kan tergantung dari Gunanya kan dari asli ini sama. bukan fleksi Kita yang seperti ngambilnya ini. kan dari mana? Beda lagi penggunaannya. Beda lagi yang kecil lagi mana? Ini, Nah, ini. Pak. Ini Contohnya berarti Pak, raketok yang ini. pakai itu Pak, yang Pak fleksi Bambang, dan help. Ini sebenarnya sama sih. kan Ih, enggak, maksudnya Pak Bambang sik bawa. Tuh, ya tapi. Second ketok. Deketin aja Mas Susana. Ini Bisa di-zoom coba sih. hiperekstensi. Oh, ini leher ini bisa. Oh lah ya. Ini leher. Misalkan dia looknya kan gini. Ah, raket aku. Hiperekstensi. Hiper berarti kan gini. Salah, raket. Mentok Raket tok. mentok. Nah, Raket tok. berarti kita ukurnya adalah sini. Pak sebelah sini aja Pak. Setelah hiperekstensi. Biasa sih Mas, biasa Mas. Terus di ini naik. Mentok 30. Hiperekstensi. Mentok, itu wis mentok ya? Belum. Oh, belum. Agak lupa ya. Hiperekstensi. Kalau fleksi coba Mas. Fleksi gini, Mending lo. jangan ketok dulu. Oh iya, berarti gini memang. Gini. Balik ya. Ada ke sana berarti, sana. Nah, sekarang gini. Nah, ini kan untuk mencari garis lurus. Iya. Garis lurus kan 0 ya. Tetapi pasien minta untuk fleksi arahnya kan ke sini. Ini ada tulisan sendiri hiperekstensi, hiper-EXT. Iya. Misalkan dia ini dulu. Nah, ini kan lurusnya ke kepalanya ya. Iya. Fleksi. Berarti ngukurnya tetap dari bahu ya Pak? Dari bahu atas. Yang di sini diputar juga apanya bisa, Pak? tapi ini terganggu nanti. Oh gitu. Berarti amannya itu dari bahu. Coba apa? Nah, ini kan 0 itu adalah titik lurusnya badan ya. Terus nanti pada pasien misalkan dia Ireng tidur, apa sih putih itu? berarti kan kita tinggal geser nih. Dan maksimal itu udah Mas. Nah, ini 25. Kemudian hiper, ini kan 0. Jadi mentokin ini berapa kira-kira? Ini udah lurus apa belum? Mentok itu udah.
Cuma 20. Karena nggak ada itunya jadinya kayak gitu. Iya, Pak. sumbernya kan ini sebenarnya. Oh, Ini harus untuk jugularis juga bisa ini. Tapi kalau jugularis JBP kan JBP. normalnya berapa JBP? Lupa. Apa ya Pak ya? 50 N. Berapa? Normalnya itu maksimal normal. Kalau misalkan dia 8, kan kita ambil ini ya. Sama ini namanya Roro. Ah. Rubisi itu apa? Bisi apa lupa ya? Tapi silang. Iya. Pokoknya yang pakainya fleksi sama hiper ekstensi. Kan enggak ada. Yang pakainya fleksi hiper ekstensi kan fleksi ekstensi hiper ekstensi. Kalau pergelangan juga sama Pak. Kalau misalnya ada fraktur di Pergelangan. gitu. Itu untuk mengukur kekuatan ototnya gitu. Pakai itu apa enggak? Enggak. Berarti Kekuatan rom. Berarti cuma pakai ini aja. Dorong, tahan. Terus untuk ROM-nya Nah, ROM-nya sama. berarti Kan mungkinnya yang dari kita ukur adalah sendinya ya, rentan gerak iya. sendi. Kita memang acuannya adalah di mentok sini. Berarti untuk yang fleksi ya sama, untuk yang pakai yang merah tadi loh. Ini hampir sama dengan ini sendinya. Beda dengan yang ini. Ini yang ini tadi dalam. Berarti pakainya luar, ukuran luar. Apa? Ukurannya pakai ukuran luar. Luar, ya, tetap luar ini. Saya pakai yang ini, Pak. Yang ini. Fleksi, ekstensi ini super ekstensi apa enggak kalau yang di sendi pergelangan? Enggak ya? Fleksi, Fleksi. fleksi. Dalam kayak Fleksi ekstensi. Ini rotasi masalah ini bisa rotasi. Ada yang fraktur sini kan virus kan. Heeh. Soalnya aku fraktur virus ya. Oh, alah. Iya, bener loh. Makanya yang kecil lah mana? Kan dia fleksi berekstensi itu bisa. Kayak di pergelangan kaki. Itu kayak ini. Kepala. Ada lagi kira-kira? Itu Pak untuk mengetahui yang pasien dengan sindrom kompartemen. Kadang kan Kepala kita tidak tahu bawah ya singkai. kalau pasien mengalami Dalam masalahnya ya. ya sindrom kompartemen. Tahu-tahu pasien sudah shock, terus tiba-tiba henti nafas, henti jantung. Nah, itu agar kita mengetahui selain dari rasa nyeri yang hebat, itu tanda apa yang kita lihat selain Ya, dari salah satunya adalah adanya pembengkakan itu. ya kan kadang bengkaknya gini Pak, kadang Gini, dilihat, kita sebagai perawat dengan kondisi kritis harus banyak curiganya memang. Memang kita dituntut untuk banyak curiganya. Karena kalau misalnya enggak, misalkan dia ya, ada pasien dengan fraktur, kok ada tanda ini, wah kita curiganya adalah tidak servikal. Memang seperti itu. Jadi enggak, oh ini bengkaknya kok besar banget, ada kemerahan, rasanya juga panas. Misalnya seperti itu, ya kita curiganya ke arah sindrom kompartemen. Meskipun dia itu tidak ada sindrom kompartemen. Kayak cedera servikal ya sama. Sebenarnya kalau misalnya terlihat, oh salah satu tandanya apa? Mungkin ada masalah di servikal, misalkan ada trauma. Meskipun dikit, ya udah kita curiganya ke situ. Meskipun nggak ada, kita juga harus mengantisipasinya ada cedera servikal. Pasien dengan kecelakaan, meskipun nggak kelihatan, ya kita lakukan stabilisasi. Itu semuanya. Kita sebagai perawat dengan kondisi kritis harus curiganya adalah itu dengan ilmu curiga. Oke, itu ya untuk yang tadi. Kemudian untuk yang kedua adalah pemeriksaan penata laksana untuk pasien dengan OA. Ini saya akan menunjukkan salah satunya adalah